Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang aliran-aliran dalam etika. Hedonisme. Pengertian hedonisme adalah merupakan ajaran atau pandangan bahwa ketenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Menurut pandangan aliran ini, manusia selalu menginginkan kelezatan karena kelezatan itu merupakan tujuan hidup manusia. Maka jalan yang mengantarkan ke sana dipandangnya sebagai keutamaan atau perbuatan mulia. Ada 3 macam kelezatan, yaitu yang pertama, kelezatan yang wajar dan diperlukan sekali, seperti makanan dan minuman. Yang kedua, kelezatan yang wajar tetapi belum diperlukan sekali. Misalnya, kelezatan makanan enak lebih daripada biasanya. Yang ketiga, kelezatan yang tidak wajar dan tidak diperlukan, yang dirasakan oleh manusia atas dasar pikiran yang salah. Misalnya, kemegahan harta benda. Tokoh aliran hedonisme yaitu Aristippus pada tahun 433 sebelum Masehi sampai 355 sebelum Masehi. Berasal dari Keirene, seorang filsuf Yunani. Saya Friska Aprilia Nurfarisa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang utilitarisme. Pengertian utilitarisme. Aliran ini menilai baik buruknya sesuatu perbuatan atas dasar besar kecilnya manfaat yang ditimbulkannya bagi manusia. Dalam hubungan ini, J.S. Mill menerangkan tentang utility yang dikehendakinya. Utility is happiness for the greatest number of sentient beings, atau kebahagiaan untuk jumlah manusia yang sebesar-besarnya. Tujuan dari utilitarisme ialah mencari kesempurnaan hidup sebanyak mungkin, baik dari segi quality maupun segi quantity. Jadi tujuannya adalah kebahagiaan orang banyak. Tokoh dari aliran utilitarisme ialah John Stuart Mill. Pada tahun 1806 sampai 1873. Seorang filsuf empiris dari Inggris, lahir di London, meninggal dunia di Prancis pada umur 66 tahun. Yang ketiga, aliran naturalisme. Aliran naturalisme merupakan perbuatan yang sesuai dengan fitrah atau naluri manusia itu sendiri, baik mengenai fitrah lahir maupun batin. Aliran ini berpendirian bahwa segala sesuatu dalam dunia ini menuju kepada suatu tujuan tertentu. Hewan menuju kepada tujuan itu dengan naluri kehewanannya, sedang manusia menuju tujuan itu dengan akal fikirnya. Akallah yang menjadi pedoman hidupnya. Naluri itulah jalan yang lurus, di mana akal sebagai suluh yang menerangi menuju tujuan kesempurnaan. Tokoh aliran naturalisme yaitu Zeno, seorang ahli fikir Yunani yang terkenal dengan perguruan dan aliran Stoa. Idealisme. Pengertian idealisme yaitu salah satu aliran yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide dan semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Pokok-pokok pandangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wujud yang paling dalam dari kenyataan atau hakikat ialah kerohanian. Seseorang berbuat baik pada prinsipnya bukan karena dianjurkan orang lain, melainkan atas dasar kemauannya sendiri atau rasa kewajiban. Sekalipun diancam dan dicela orang lain, perbuatan baik itu dilakukan juga karena adanya rasa kewajiban yang bersemi dalam nurani manusia. Yang kedua, faktor yang paling penting mempengaruhi manusia ialah kemauan yang melahirkan tindakan konkret. Dan yang menjadi pokok di sini ialah kemauan baik. Yang ketiga, dari kemauan yang baik itulah dihubungkan dengan sesuatu hal yang menyempurnakannya, yaitu rasa kewajiban. Tokoh aliran idealisme yaitu Immanuel Kant.
pada tahun 1725 sampai 1804 sebelum Masehi. Seorang filsuf dari Jerman menjadi seorang pemikir moral manusia pada abad ke-17. Saya Ada Ramdhani akan melanjutkan pembahasan mengenai vitalisme. Aliran etika vitalisme berpendirian bahwa yang menjadi baik buruknya perbuatan manusia harus diukur ada tidaknya daya hidup atau vitalitas. Vitalitas yang maksimum yang mengendalikan perbuatan itu. Yang dianggap baik menurut aliran ini ialah orang kuat yang dapat memaksakan kehendaknya dan sanggup menjadikan dirinya selalu ditaati. Tokoh dalam aliran ini adalah seorang filsuf asal Jerman, yaitu Friedrich Nietzsche, yang filsafatnya menonjolkan eksistensi manusia baru sebagai manusia sempurna yang berkemauan keras menempuh hidup baru. Filsafatnya beraliran ateis, tidak percaya kepada Tuhan, dan sebagai konsekuensinya dia berjuang menentang gereja yang ada di kawasan Eropa. Teori teologisme. Pengertiannya, aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi ukuran baik buruknya perbuatan manusia didasarkan atas dasar ajaran Tuhan, apakah perbuatan itu diperintahkan atau dilarangnya. Dengan perkataan lain, teologis atau ketuhanan saja nampaknya masih samar, karena di dunia ini terdapat bermacam-macam agama yang mempunyai kitab sucinya sendiri-sendiri, yang diantara satu dengan yang lainnya tidak sama, bahkan banyak yang bertentangan. Sebagai jalan keluar dari kesamaran itu, dengan jalan mengkaitkan etika teologis ini dengan jelas kepada suatu agama, misalnya etika teologis Kristen, etika teologis Yahudi, dan etika teologis Islam. Menurut pandangan mereka masih bersifat umum, sehingga perlu ada kejelasan etika teologis mana yang dimaksudkan. Dan adapun etika teologi menurut Islam ialah etika yang betul-betul bernarasumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu prinsip-prinsip etika yang tercantum dalam firman-firmannya atau ajarannya yang disampaikan kepada nabi-nabinya hingga kepada umatnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.